Ya, nomor 13. Mustasna adalah isim mansub yang dikecualikan. Kalau ada mustasna, pasti ada mustasna minhu. Tuh. Apa itu mustasna minhu? Ya kan? Kata yang kata yang apa namanya? Kata yang dikecualikan dengannya. Misalnya nih, semua siswa hadir kecuali Andi. Pertanyaan saya, mana mustasna? Andi. Nah, mana mustasna minhunya? Siswa ya? Siswa. Jadi pahami sampai sini. Coba Ustaz, ulang lagi. Semua siswa hadir kecuali Andi. Semua siswa hadir Nah, semua siswa hadir kecuali Andi. Yang menjadi mustasna mana? Andi. Andi. Yang dikecualikan dengannya, kata yang dikecualikan dengannya. Maksudnya Siswa. ya, Mustasna minhu. siswa. Atau yang menjadi patokan pengecualian. Andi Siswa. itu bagian siswa atau bukan? Andi Siswa. bagian siswa bukan? Siswa. Iya. Itu kata yang dikecualikan dengannya. Atau yang menjadi atau kata yang menjadi patokan. Pengecualian. Bisa dipaham sampai sini? Kan Andi bagian dari siswa kan, Bu? Iya. Iya. Semua ibu-ibu sudah sarapan kecuali Ibu Sri. Jadi Bu Sri-nya sebagai apa? Mustasna. Ibu-ibunya Mustasna minhu. mustasna minhu. Nah, baik. Ada namanya nanti adat istisna. Istilahnya lagi ada. Sebelum kita kasih contoh nih. Adat. Adat itu alat ya, Bu. Dalam kurung. Alat Nah. Nah. Apa itu alatnya? Illa. Begini. Kok tahu-tahu ada alat sih Ustadz, maksudnya gimana sih? Ya, jadi gini. Kita ulang lagi. Kalau ada mustasna, pasti ada mustasna minhu. No. Oke. Tuh pasti gitu tuh. Kalau ada mustasna, pasti ada mustasna. Tuh. Oke. Nah, antara mustasna dan mustasna minhu itu
di tengah-tengahnya ada adatnya atau illa, ada hurufnya, ada alatnya. Alat yang dibayangkan seperti pisau. Nih. Nah. Kita kasih. Jadi begini, Bu. Ada mustasna minhu. Nah, dengar nih. Ada mustasna, ada juga mustasna minhu. Nih, minhu. Ada juga ini adanya adat. Adat. Adatul istisna namanya. Di sini huruf saja. Di sini, Pak. Huruf al-istif. Nah, terus ditambah lagi mustasna. Jadi kalau ada mustasnanya, minhunya, pasti ada huruf istisna. Setelahnya pasti ada mustasna. Ambil contoh nih. Hadara. Apa nih hadara? Hadir. Hadara. Ar-rajul. Rajul. Hadara ar-rajul. Ar-rijal. Seluruh siswa hadir kecuali illa Zaidan. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Apa pertanyaannya? Hadara at-tullabu illa Zaidan. Seluruh siswa hadir kecuali Zaid. Hadara itu fi'il bukan? Fi'il. Fi'il. Kalau ada fi'il pasti ada Fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana? Fi'ilnya atulabu. Tolibu. Atulabu. At-tullabu. Fa'ilnya at-tullabu. At-tullabu itu siswa-siswa ya untuk jamak. Fi'il hadara at-tullabu fa'il. Nah, pertanyaannya
at-tullabu. Tullabu. Dia sebagai apa tadi? Fa'il. Sebagai fa'il. Fa'il wajib marfu kan, Bu? Iya. Ya. Fa'il. Selain dia sebagai fa'il, tullabu, dia juga sebagai mustasna. Nah, Mustasna minhu. minhu. Nah, at-tullabu fa'il mustasna minhu. Kalau begitu, mana huruf istisnanya? Ustaz, itu tulisan mustasna memang pakai jin ya? Iya. Bukan langsung fa. Hah? Kirain langsung fa terus na. Enggak. Mustasna. Mustasna. Bukan. Mustasna. Berarti pakai salah kemarin. Ini tulisannya nih. Nah. Nah, kemudian Zaidannya sebagai apa nih? Mustasna. Bagus. Zaidannya sebagai mansub tidak? Mansub. Mansub. Ada mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Dengan fathah. Oke? Tuh gitu. Oh, jadi fa'il itu mustasna minhu, Ustaz. Jadi nanti mustasna minhunya bebas, bisa fa'il, bisa maf'ul, tergantung kalimat. Oh. Berarti kalau yang fathah tetap berarti bukan fa'il ya? Kalau yang fathah. Bukan, kalau fa'il mah tetap marfu. Kalau yang fathah kita nyebutnya apa tuh, Ustaz? Yang mana? Kalau misalkan dia fa'ilnya, kalau fa'il kan pasti doma. Nah, ini kan udah benar nih. Nah, kata Ustaz tadi, nggak mesti katanya gitu. Gimana tuh kalau yang nggak mesti? Contohnya. Oh, ntar kita jelaskan. Nah, sampai sini paham tidak nih? Sampai sini dulu. Ntar itu pembahasan lanjutan. Insya Allah. Jadi ada bacanya juga hati-hati, jangan sampai salah. Nah, minhu. Sin yang kedua itu pakai fa, jadi mustasna. Mustasna minhu. Baik. Sudah, Bu? Ada lagi fa'il, ilah, huruf ilah mustasna.
Jadi mustasna. Ya. Jadi mustasna itu mansub. Nah, Ibu menentukan mustasna dan mustasna minhu dan mustasnanya. Kalau mustasna itu setelah huruf illah. Oh, setelah Huruf illah. Dan ini mustasna adalah isim mansub yang dikecualikan bahkan keterangan di sini yang hadir setelah setelah illa. Illa. Nah, mustasna minhu tempat boleh. Kata yang dicual gini nih. Kalau misalnya ini agak ribet pengecualiannya, kita hapus. Kita buat sederhana aja bahasanya. Mustasna adalah yang menjadi tempat atau pengecualian. Nah, baik. Kita ambil tabel di sini, kita buat tabel. Biar paham lagi. Di kalimat. Al-Jumalu. Ini. Ada. Nah,
Ini kalimatnya begini. Kalimatnya umpama gini. Hadara at-tullab illa Zaidan. Tuh. Mana mustasnanya? Mana mustasna minhu mana? Mustasna minhunya tolak Zaidun ya? Bukan. Minhu. Doro. Minhu. Ah? Tolabu. Mustasnanya tolabu. Itu labu. At-tulab. Huruf istisnanya? Ila. Ila. La. Bud, lo Mustasnanya. mau beli, Bud. Terus? Oke. Zaidan. Tuh. Itu. Jadi bisa diartikan gimana mengartikan ini? Artikannya gimana? Para siswa Hadir. ya, Kecuali Zaidun. ya siswa hadir. Kecuali Zaidun. Zaidun. Nah. Mahasiswa hadir kecuali kalau begitu, Bu. Baik. Sampai sini paham tidak? Sebelum kita lanjut. Halo? Insya Allah. Udah tidur semua. Diulang lagi boleh, Ustadz? Yang mana? Diulang lagi biar lebih mantep. Oh. Ulang lagi. Ya, ada YouTube-nya enggak, Pak? Ada. Catatannya ada enggak? Ada. Nah, si mansub yang ke-13 adalah mustasna. Mustasna adalah isim mansub yang dikecualikan yang hadir setelah kata illa. Tuh, jadi kalau ada kata illa, berarti setelahnya sebagai Mustasna. Kemudian mustasna minhunya
minhu adalah kata yang menjadi tempat atau sumber pengecualian. Ya, tadi. Kemudian ada adat atau huruf. Adat atau huruf istisna. Huruf istisna boleh disebutnya. Adat istisna boleh. Yaitu illa. Jadi dari 3 di atas itu dapat kita lihat seperti ini jadi nih. Bila digabungkan menjadi mustatsna minhu, kemudian Huruf ilat. Huruf ya, ilat. huruf ilat, bukan huruf ilat. Huruf ilah. Apa namanya? Huruf istisna. Kemudian mustas. Nah. Tuh. Bisa. Contoh. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Illa Zaidan. Semua siswa hadir kecuali Zaid. Hadara fi'il bukan? Hadara fi'il bukan? Fi'il madi. Ya. Kalau ada fi'il pasti ada Fa'il. fa'ilnya mana? At-tulabu. Labu. Fa'ilnya at-tulabu. Terus mustasna minhunya mana? At-tulabu. Terus hurufnya Illa. illa. Terus mustasnanya? Mustasnanya Zaid. Zaidun. Zaidun atau Zaidan? Jaidah. Jaidah. Kan mustasna wajib, Mat. Mansub. Satu lagi. Nah. Contohnya lagi. Qara'a tullabu. Qara'a at-tullabu. Illa qara'a at-tullabu illa qara'a jangan siswa lagi. Qara'a misalnya qara'a terus imuna al-Qur'ana fi masjid illa kecuali siapa, Bu? Kecuali
Kalian. Mana fi'il? Fi'il mana fi'il? Fi'il qara'a. Qara'a. Fa'il? Fa'ilnya al-muslimah. Al-muslimuna. Muslimuna. Bagus. Mana mustasna minhu? Qara'a. Muslimuna ya. Muslimuna. Salah tadi. Nah. Mana mustasna? Alima. Aliyah. Alian. Jadi terjemahnya gimana? Orang-orang Muslim Muslim membaca Al-Quran. baca Al-Quran di masjid, kecuali Ali. Muslimnya mesti komplek, Juanda Regency. Ganti. Nah, semua baca Quran di masjid, kecuali Ali. Tuh, berarti kalau begitu yang menjadi tempat atau sumber pengecualian itu adalah nih muslimuna. Alat pengecualiannya Ila. illa. Aliannya Mustasna. tuh. Aliannya sebagai ustaz. Itu. Hurufnya cuma ilah ya Ustadz? Sebenarnya banyak, Bu. Tapi yang paling umum adalah illa. Kita pahami illa dulu. Tapi namanya tetap huruf istitsna gitu? Ya, betul. Namanya tetap sama. Yang paling umum adalah illa. Yang paling umum il. Kan Ibu sering dapat kata illa ya. Iya. La ilaha Illallah. tuh. Ma Muhammadun illa rasulun. Nah, sampai sini boleh ditanyakan. Oh, itu yang contoh kedua qara'a muslimuna. Itu yang contoh kedua qara'a muslimuna. Itu fathah bukan doma, berarti bukan fa'il ya? Bagus. Baik. Nih. Al-muslimuna itu fa'il, Ustaz, atau bukan? Karena fa'il tandanya selalu dengan doma, kan gitu ya, Bu? Ya. Al-muslimuna tetap sebagai fa'il. Kan bukan doma, Ustaz. Tandanya bukan doma, tapi dengan waw. Ulang. Oh, Tandanya dengan waw. Jadi kesimpulannya fa'il itu tandanya tidak selalu dengan doma.
Doma kalau isim mufrad atau jamak taksir. Kalau yang menjadi isimnya isim mufrad atau jamak taksir, fa'il tandanya doma. Kalau jamak mudzakkar salim, tandanya dengan waw. Oh, Paham sampai oke. sini? Iya, insya Allah. Di pelajaran paling dasar sekali, kalau kita ketemu fa'il pasti tandanya dengan doma. Itu dasar. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Al-muslimuna. Tandanya dengan waw. Kenapa kok dengan waw tidak dengan doma? Baik. Tapi bisa disebut juga domir kan nih Ustadz ya? Ya, waw itu domir. Domir huwa ya? Hum. Domir hum. Hum Domir apa? hum. Hum. Oh. Oke deh. Jadi Ali baca Quran atau tidak? Tidak. Tidak. Fa'il. Fa'il dari waw. Contoh lagi. Misalnya, contohnya. Ustaz, Ya, boleh? Ustaz, maaf mau tanya. Ini kan susunannya fi'il fa'il gitu ya. Betul. Kalau misalkan nggak fi'il fa'il tuh bisa nggak ya? Bisa. Contohnya Ustaz. Iya, boleh. Misalnya mubtada khobar. Ya, gitu. Misalnya kalimatnya begini. Oh, ma Muhammadun. Ini aja deh. La laha illa Allah. Tuh. Mana fiilnya, Bu? Ada nggak? Fiilnya Ada nggak fiilnya? huwa ya Ustaz. Fiil. Fiilnya nggak ada. Fiil kata kerja. Nggak ada. Kalau begitu, kalau fiilnya nggak ada, failnya ada atau tidak? Nggak ada. Ini dia. Tuh. Tapi di sini Allah atau Allahu? Pertanyaannya. Hu ya Ustaz. Alasannya apa? Allah ya. Allah kata Bu Yanti. Bagus. Terus kalau Bu Jalan? Hi kali Ustaz ada ilah. Biasanya ada ilah hi. Itu mah ilah yang panjang, ilah. Ini ilah. Mustasna itu ya Pak. Ya, kata Bu Yanti ilah. Fathah, nggak apa-apa.
Ila itu huruf istisna. Jadi sebagai mustasna gitu. Allahnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita bahas lagi. Ini contoh kedua. Muhammadun illa rasul Muhammadun illa rasulan atau rasulun? Muhammadun illa Rasulan. Rasulan. Boleh. Ditambung dulu. Nah, ternyata la ilaha illallah ma Muhammadun illa rasulun. Kok enggak lam tuh? Nah, dari sini muncul kaidah. Pertanyaan Ibu muncul kaidah lagi baru. Ada ketentuannya, Bu. Jadi tidak selalu setelah illa itu mansub. Awal saya katakan setelah illa mustasna. Awal untuk mengantar pemahaman. Ada ketentuannya. Ada 3 keadaan. Tidak semua, jadi saya bilang, dari contoh di sini, tidak semua kata iya ila setelah ila mansub. iya. Mansub. Tidak semua kata setelah ilah itu mansub. Paling tidak ada 3 ketentuan. Ada ketentuannya nih. Ada 3 keadaan. Tergantung keadaannya. Tergantung keadaannya. Kita bahas lagi. Keadaannya itu ada 3. Keadaan ada 3. 1, apabila kalimatnya positif. Tuh, apa tuh kalimat positif? Oke. Apabila kalimatnya positif. Maksudnya tidak didahului
huruf nafi. Di antaranya huruf nafi itu apa? Nih. Ada ma arti tidak di sini. Apalagi? La. Tuh. Apabila kalimatnya positif, maksudnya tidak dihalu huruf nafi, maka wajib mansub. Maka wajib mansub sebagai mustas. Nah. Contoh. Yang tadi ini. Hadhara at-tullab hadhara at-tullabu illa Zaidan. Coba kalimatnya. Apakah ini kalimat positif? Bu. Halo? Iya, Ustaz. Positif. Iya, Ustaz. Iya, positif. Taunya dari mana? Kan hadir. Tidak didahului oleh huruf nafi. Jadi kalimatnya positif atau negatif? Positif. Positif. Kalimat positif itu kalimat yang tidak didahului oleh huruf nafi. Nah, kalau kalimat seperti ini, Al-Bara'atulabu illa Zaidan, kalimatnya tidak ada yang negatif, berarti kalimatnya positif. Maka kata setelah illa, ini maka di sini nih terang nih. Maka kata setelah illa wajib mansub sebagai mustasna. Nih. Illa. Bobo. Berarti itu Ustadz, yang itu berarti yang fi'il fa'il ya? Gitu. Bukan Udah bicara pasti fi'il fa'il, pokoknya kata kalau ada kalimatnya positif, entah itu ada fi'il fa'il maupun tidak, yang penting tidak ada huruf apa. Berarti enggak jadi patokan fi'il fa'il ya? Oke. Karena kan berawal dari Bu Dini bertanya, bisa nggak kasih contoh yang tidak ada fi'il fa'ilnya? Maka saya kasih contoh tadi, ma Muhammadun illa rasulun atau la ilaha illallah. Nah, terkait dengan itu, memahami itu, kita pahami ini dulu. Jadi tidak selalu kata setelah
illa itu sebagai mustasna. Tidak selalu. Ada 3 keadaan yang harus kita pahami. Yang pertama, untuk menentukan mustasnanya, mustasna itu kan, mustasna kan mansub. Kita menentukan. Ya. Pertama, keadaannya apabila kalimatnya positif. Maksudnya kalimat positif, pokoknya kalimat itu tidak didahului oleh huruf nafi. Huruf nafi itu apa? Ma, la, laisa, apapun itu. Tapi umumnya ma dan la. Berarti contoh di bawah ini, hadhar at-tulabu illa zaidan. Kira-kira kalimatnya dulu positif atau negatif? Hah? Halo? Tunajiyah, kalimatnya positif atau negatif? Hadhar at-tulabu illa zaidan. Halo? Ya, Kalimatnya positif. positif. Taunya positif dari mana? Tidak ada ma atau la. Ya, itu hebat. Jadi wajib mansub kata setelah illa wajib mansub. Contoh lagi. Misalnya contohnya tadi. Kita copy aja biar pas. Contoh kedua. Tuh. Ini kalimatnya positif atau negatif? Positif. Positif. Kenapa positif? Nggak ada ilah, nggak ada la, nggak ada ma. Nah, udah tuh. Maka kata setelah ilah itu wajib Mansub. sebagai apa? Karena tidak ada la dan ma. Iya, Gitu. sebagai apa maksudnya? Sebagai mustasna. Iya, bagus. Itu. Bu Yanti hadir. Tidur. Terus bentar, Pak. Oh, baik. Hadir. Nah, nanti sampai sarapan nih. Enggak. Dari toilet. Nomor 3. Dakhala. Nih, kalimat. Dakhala. Astagfirullahaladzim. Al-muslimuna. Dakhala al-muslimuna. Dakhala al-muslimuna.
illa misalnya illal kafir. Kalimat ini positif atau negatif? Positif. Berarti kata setelah ila wajib Mansub. mansub. Gitu. Nah, berikutnya sekarang. Yang kedua, apa kalimatnya? Apabila kalimatnya negatif, lawannya. Apabila kalimatnya negatif. Oke. Maka apabila kalimatnya negatif, maka kata telah illa kata setelah ila boleh mansub sebagai badal, sebagai mustasna, Badal jauh amat. Ustaz. Nah. Nah, Nama mustasna cakep ya. Atau sebagai ya. Gimana tuh Pak maksudnya? Badal itu kan pengganti, Ustaz. Betul. Jadi gimana maksudnya? Jadi yang diganti apa maksudnya tuh? Nah, kita kasih contoh. Kita kasih contoh. Contoh. Kalimat yang atas ini kita hadir aja. Kita kasih kata. Ma hadara. Kok pada sepi-sepi aja nih? Apa ditinggal tidur kayak jangan saya ini? Ada Ustaz tadi. Oh. Ustaz lagi terkesima tahu. Sama mustasna. Ma hadara at-tulau illa sayyidan.
Kalimat ini positif atau negatif? Negatif. Taunya negatif dari mana? Tuh ada maknya. Duh, pinter. Kalau makan sih tidak ya. Iya. Kalimatnya negatif. Maka kata setelah ila boleh mansub sebagai mustasna atau boleh sebagai badal. Atau boleh sebagai badal. Nih, perhatikan. Kalimatnya negatif, ya Ustaz. Setelah illa itu boleh mansub. Zaidan. Zaidan mansub tidak? Mansub. Nah, sebagai apa dia nih? Mustasna. Iya, sebagai mustasna. Ini sebagai mustasna. Oke. Jadi sebagai mustasna. Sebagai mustasna. Ya. Boleh. Itu mubtada khobar bukan Ustaz? Bukan? Enggak. Bukan berkaitan dengan mubtada khobar. Yang merah itu mustasna sebagai mustasna. Yang merah. Terus kita copy lagi. Boleh juga dia sebagai badal. Kan optionnya dua tuh Bu. Apabila kalimatnya negatif, ya, maka setelah illa itu boleh mansub sebagai mustasna, boleh juga dia sebagai badal. Nah, nih kalimat dua negatif atau positif? Berarti Negatif. Taunya dari mana? ada ma. Nah, tadi ketentuannya boleh sebagai mustasna, mansub, boleh juga sebagai badal. Badal itu pengganti. Yang mau digantikan mana? At-tulabu. At-tulabu itu marfu tidak? Marfu. 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 At-tulabunya sebagai mubdal minhu. Kata yang digantikan. Berarti badalnya juga kalau mubdal minhunya marfu, badalnya wajib Marfu. marfu. Berarti Zaidun atau Zaidan? Zaidun. Zaidun. Tuh. Berarti musananya jadi doma. Jadi tidak ada mustasna. Oh. Adanya sebagai Ada. sebagai badal. Ini keterangan. Ini sebagai badal. Sebagai jadi kalimat at-tullabunya pada kalimat atas at-tullabu sebagai mustasna minhu. Zaidannya Mustasna. ya sebagai mustasna. Ya. Oke. Ini atas nih, keterangan yang atas.
Kalau keterangan yang bawah, berarti at-tullabunya sebagai apa? Sama Pak. Mustasna minhu. Bukan. Bukan, dia sebagai Badal. mubdal, Badal minhu. mubdal. Mu'dal. Mudal minhu. Oh, mudah. Kata yang digantikan. Pernah kita belajar dulu. Kalau begitu zaidannya, zaidunnya, Berarti kalau ada badal harus ada mubdal gitu Ustaz ya? iya, depannya. Zaidunnya Depan. sebagai Badal. badal. Paham sampai sini. Kalau mubdal minhunya marfu, badalnya wajib Marfu. marfu. Saya mau baca Zaidan aja, boleh nggak? Boleh. Kan ketentuannya tadi. Apabila kalimatnya negatif, maka kata setelah illah itu wajib boleh mansub. Kalau boleh mansub sebagai mustasna. Mustasna. Saya nggak mau baca mansub. Boleh juga sebagai apa? Badal. Oke, nggak apa-apa. Kalau badal berarti ngikuti Badal min. mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya marfu, ya badalnya juga Marfu. dia. Marfu. Tapi maknanya sama ya Ustaz? Maknanya sama. Cuma dalam tinjauan nahunya boleh persepsi gini, boleh. Nah, inilah bahasa Arab. Iya ya. Oh ya. Yang sedikit membuat kita mikir. Sampai sini paham? Jadi kalau kalimatnya negatif, kata setelah illa boleh dia mansub sebagai mustasna, boleh dia badal sebagai badal. Kalau sebagai badal tentunya mengikuti i'rab mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya marfu', badalnya wajib marfu'. Paham sampai sini? Insya Allah. Puyang, masih puyang. Gak apa-apa. Ketentuan yang ketiga. Ini kita belum ke contoh Al-Quran. Ini dulu, pahami. Apa yang ketiga kaidahnya? Kalimatnya negatif juga.
dan tidak sempurna. Maka kata setelah illa, maka kata setelah illa itu tergantung kedudukannya nya. Mana Pak sini? Wah, udah mulai muap. Puyeng Ustadz, ya Allah. Bahasa Arab. Apa? Belajar itu harus yang susah-susah. Kalau baca Quran susah atau gampang? Baca Quran gampang-gampang susah. Mudah sih langsung baca, nggak perlu tajwid. Tapi kalau harus tajwid ya harus ya susah-susah Itu dikit. jawaban Ibu. Kalau baca Quran gampang. Karena Ibu sudah sering baca Quran. Udah bisa. Mudah. Bisa. Sama orang Tapi kan ditanya, saya tanya Bu Najia mengendarai mobil gampang atau susah? karena sudah biasa jadi gampang. Loh, Berarti- Bu Najia, Pak. Sama dengan baca Quran ya Ustadz ya. Kalau udah biasa ya. Berarti nahunya juga harus Memang biasa, harus Ustadz. sering. Sering. Jadi Ibu pusing itu karena baru dikenalin. Baru nerima kali ya Ustadz. Iya, maka kadang-kadang kan orang yang putus asa begitu. Pusing. Nah, iya, orang baru kenal gimana, suruh sempurna. Karena belum kenal maka tak. Betul Ustadz. Tuh analoginya begitu. Saya tanya Bu Najia, mengendarai mobil gampang atau susah? Bu Najia jawab gampang, Ustaz. Nah, iya, tiap hari bawa mobil. Saya tanya Bu Rian, mengendarai mobil gampang atau susah? Ayo, Alah. tuh, oh, malas. Macet. Pertanyaan yang hebat ini. Enakan Gampang atau tinggal susah? duduk. Hah? Tuh gitu. Tuh. Nah, baik. Ini kalimatnya negatif. Mbak biasa ya Bu, kalau pusing itu dalam belajar itu udah biasa. Namanya belajar apa aja kita pusing ya. Hanya nahwu sih. Matematika apalagi kalau belum paham. Mualah enggak. Ini kalimatnya negatif. Berarti kalau negatif ada ma atau la kan depannya gitu ya Bu ya. Iya. Dan tidak sempurna. Ini saya kasih contoh. Ma Muhammadun. Ini negatif bukan kalimat ini. Kalimat ini negatif atau positif? Negatif. Negatif. Tahunya negatif dari mana? Tuh ada maknya. Bagus. Ma Muhammadun illa. Tapi sudah lengkap belum? Sudah sempurna belum? Maafin aku ya Allah. Ilahnya ilah apa? Nah, belum sempurna kan, Bu? Nah, tugas kita menyempurnakan. Nah, penyempurnaannya itu tergantung kebutuhan atau kedudukannya. Muhammadun itu mubtada. Oke? Betul ya? Muhammadun itu mubtada. Isi ma'rifat terletak di awal kalimat. Muhammadun ma'rifat bukan? Ma'rifat. Ma'rifat. Kok nggak ada alif lam ya kalau ma'rifat? Nama orang. Bagus nama. Di awal atau di akhir?
Di awal. Ya, awal. Nah, Muhammadun illa. Berarti kalau ada mestinya ada Khobar. khobarnya mana? Khobarnya belum ada ya? Belum ada. Nah, yang belum ada itu berarti belum lengkap. Kita lengkap itu. Yang kita butuhkan khobar. Khobar itu kedudukan khobar. Khobar itu marfu atau mansub? Marfu ya? Marfu. Maka khobar itu tuh. Ma Muhammadun illa Rasulun. Rasul. Awalnya kalimat itu ma Muhammadun illa. Muhammad itu bukanlah kecuali. Jadi kecualinya setelah kata kecuali, kalau Muhammadnya kita hukumi dia sebagai mubtada, maka setelah mubtada wajib Khobar. ada khobar. Nah, khobar itu marfu atau mansub? Marfu. Marfu. Maka nggak boleh kita bilang ma Muhammadun illa Rasulullah. Salah. Itulah yang saya bilang. Setelah illa tidak selalu mansub. Kalau begitu, berarti Rasulan Muhammadun sebagai Rasulannya Khobar. Rasulun Khobar. sebagai Khobar. Ya, terus si Ika kan mau bawa surat-suratnya. Aku sudah bilang sama Toto. nih, dia kalimatnya tidak sempurna. Kalimat yang tidak sempurna sampai sini nih. Tuh, yang saya garis bawah. Juga sama. Itu yang tidak sempurna. Nih, pengertian dari ini masing-masing saya garis bawah. Yang pertama, kalimatnya positif. Nah, tuh. Ya, kalimatnya positif. Kalimatnya positif. Nguap-nguap. Yang kedua, kalimatnya negatif. Negatif nih kalimat ini. Yang ketiga, kalimatnya nggak sempurna. Sempurna gini. Nah. Ambil contoh. Lagi. La ilaha. Tuh. Udah sempurna belum kalimatnya? Belum. Bukan. La ilaha. Belum sempurna. Kasih ilah. Apa nih? Belum sempurna. Kalau tiada Tuhan kecuali. Boleh bah kecuali Allah.
Berarti Allahnya sebagai apa dong? Sebagai khobar ya. Ya, sebagai khobar. Khobar apa? Khobar apa? Khobar apa namanya? Khobar la. Khobar la. Kan, Bu? Kemarin Kan belajar il. isim la kan? Kan ilah itu Ustaz. Iya, saya garis bawah coba lihat. Kemarin kan kita sudah belajar isim la tuh. Kita udah belajar isim la. Nah, khabarnya khabar la. Oh, begitu tuh. Baik. Jadi setelah illa itu tidak selalu man, Mansub. semuanya tergantung keadaan kalimatnya. Kalimat. Kalau kalimatnya positif, kata setelah illa wajib mansub. Tapi kalau kalimatnya negatif, kata setelah illa boleh mansub, boleh sebagai bada. Ya, kalau kalimatnya negatif tidak sempurna. Kata setelah illa itu tergantung kebutuhannya atau kedudukannya. Repot juga ya belajar ini. Itu Ustaz la ilaha illallah, Allah khobar la. Iya betul, khabar la. Terus yang lainnya apa kedudukannya? Ilahanya sebagai isim la. Ilaha. Iya. Ini kita tulis. Ilahanya sebagai isim la. Ya kan kita udah baca kan kemarin, coba buka dah. Katanya jika ada khobar pasti ada mubtada. Gimana Ustaz? Nah, iya. Tapi kan yang saya bilang ini kan ada la-nya. La nafiyah lil jinsi. Bila coba baca buku yang kemarin, catatan kemarin isim la. Pernah nggak belajar isim la? Halo? Iya, isim la. Ya kan? Kalau ada isim la pasti ada La nafiyah li jinsi. ada khobar Barla. la. Khobar la itu marfu atau mansub? Coba cek baca catatannya ya. Khobar la. Saya buka catatannya. Gak ada kok. Nggak ada, nggak itu Ustaz nggak bilang khobar la. Catatannya sih. Ya ada nih isim la. Isim la namanya la nafiyah mansub hadir setelah huruf la nafiyah di jinsi. Ini dia nih. Gitu. Mentiadakan Iya. seluruh isim yang ada setelahnya. Iya. Tapi khobarnya mana khobar la? Nah ini ada contohnya. Kemarin belum. La ilaha illallah. Nih. Isim la maksudnya la-nya la nafiyah lil jinsi. Kalau disebut la berarti la nafiyah lil jinsi isim la. Nih, isim la wajib nakirah tidak beralif lam tidak juga bertanda. Terus berikutnya tuh. La rajula hadirun. Baik.
Nampaknya ini sudah luber ini kapasitasnya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih itu la ilaha illallah belum mudeng. Iya. La-nya lah nafiyah lil jinsi. La-nya lah apa? Nafiyah li jinsi. La nafiyah lil jinsi. Kalau ada la, pasti ada isimnya kan? Ya. Isim la-nya mana? Ilaha. Ya, Ilaha bukan. betul. Benar. Khobarnya mana? Do. Oh, kabarnya Allahu. Lah iya, khobar la itu marfu atau mansub? Marfu. Marfu, makanya Allahu nggak boleh Allah. Oh, jadi nggak harus mubtada. Harus tadi keterangan gimana? Kalimatnya negatif dan tidak sempurna. Maka isim setelah la tergantung Tergantung kedudukannya. Iya. Sebagai penutup nih, kita buka surat Al-Baqarah ayat 9. Biar sempurna. Al-Baqarah ayat 9. Biar sempurna pusingnya. Biarin. ayat 9. Nah, ini kayaknya harus diulang lagi nih, guys. Iya, ke depan. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada nggak kata ilah nih? Ada. Maknya juga ada tuh, Ustaz. Oh, bagus itu udah tahu terus. Ilah ada, mak ada. Di mana itu? Apa artinya? Artinya dulu dah, artinya. Artinya mereka menipu Allah dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Yang menipu siapa? Mereka, orang-orangnya, gitu. Iya, merekanya siapa? Orang-orang yang beriman. Masa orang-orang beriman menipu Allah? Mereka siapa itu Allah? Tidak beriman. Diri Masa kita ya? orang beriman menipu Allah gimana itu? Enggak, merekanya berarti diri sendiri ya? Ya ngaca pada kita. Anfusahum itu gitu Ustaz. Yukhadi ya kan? Mana dia? Berarti ini kalimat negatif ya Ustaz? Nah, udah hebat itu. Oh, begono tuh. Nih. Negatif tapi tidak sempurna. Kita Nah, kalau baca. yang negatif tidak sempurna itu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang kafir hendak menipu Allah menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu. Khada yukhadi. Yukhadi'una Allah walladzina. Enggak hanya orang beriman, enggak hanya Allah, orang beriman ditipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Ya, nih pertanyaannya. Kalimat yang ini nih, ya, ini negatif atau positif? Negatif. Taunya dari mana? Itu ada emaknya. Bagus. Berarti kalau negatif ketentuannya 2 dong. Poin yang nomor 2, betul?
Ya, Apabila kalimatnya negatif, maka setelah ila itu boleh mansub. boleh musana, Kalau mustasna boleh mansub sebagai mustasna. Boleh juga sebagai badal. sebagai badal. Badal itu bebas harokatnya. Kalau mansub wajib fathah. Nih kata setelah ila. Kata setelah ila apa? Anfusa. Perhatikan anfusa. Sinnya fathah. Ya, fathah. Ya. Sinnya fathah. Ya, Nah. Sinnya fathah. Berarti dia sebagai badal atau sebagai mustasna? sebagai Tuh. mustasna. Sebagai mustasna. Mansub kan? Ya, So. Bingung sampai sini. Kalau bingung kita lanjutkan minggu depan. Oke? Baik ibu-ibu, saya rasa sudah agak siang. Ibu-ibu mau jogging ini. Oke. Jadi kita ulang lagi tentang mustasna. Ini di Al-Quran. Insya minggu depan Ustadz ya. Tapi jangan pada tidur. Ya Ustadz. Soalnya videonya ditutup semua. itu merem. Tahu aja Bapak. Tahu aja pada tidur. Kemungkinan Bapak tidur benar, atau ya, kemungkinan sambil belum mandi. tiduran. Itu. Dua kemungkinannya. Kan bagus Pak, belajar sambil tidur, tidur sambil belajar. Bagus, Tahu bagus. aja deh. Tidur Iya, aja bisa belajar, Pak, bayangin. Kan kemungkinannya dua, Bu, Apalagi kalau nggak belajar tidur online. Yanti ya? Ya? Apalagi nggak tidur ya? Kenapa Ustadz? Ada dua kemungkinan kenapa? Iya, kedua. Yang pertama tidur, yang kedua mungkin belum mandi. Iya, udah mandi dong. Lapar. Oh. Baik, Belum kita cukup. sarapan Ustadz. Ustaz ternyata aja. Kita cukupkan dulu sampai di sini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanallahumma. wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Bye. Terima kasih Ustaz.